Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Selama penerbangan. Setelah berjalan keluar dari asosiasi alkemis, Xiaoyan melihat sekeliling sebelum melangkah ke tengah kota tempat perusahaan transportasi terbang berada. Setelah melewati beberapa jalan yang tidak dikenal dan menanyakan arah di sepanjang jalan, Xiaoyan akhirnya menemukan perusahaan transportasi terbang yang terletak di tengah-tengah ruang terbuka yang luas setelah 10 menit. Ada lebih dari 10 monster burung besar yang diparkir di alun-alun yang luas. Monster burung jenis ini dikenal sebagai burung bersayap tebal. Mereka tidak termasuk dalam klasifikasi binatang ajaib dan hanya burung. Mereka memiliki temperamen yang sangat lembut dan mudah dilatih oleh manusia. Namun, karena jumlah mereka yang kecil, biasanya dibutuhkan kekuatan kerajaan untuk menciptakan armada transportasi terbang semacam ini. Jenis burung bersayap tebal ini mungkin tidak sebanding dengan binatang ajaib tipe terbang dalam hal kecepatan, mereka masih memiliki daya tahan yang luar biasa. Selama salah satu dari mereka makan lengkap, ia bisa terbang dengan kecepatan tetap hingga 4 atau 5 hari. Kemampuannya untuk membawa beban juga luar biasa. Burung bersayap tebal yang sudah dewasa dapat dengan mudah membawa muatan hingga 5 atau 6 kali beratnya dan masih dapat terbang untuk jangka waktu yang lama. Burung bersayap tebal ini akan secara paksa diambil kembali oleh militer kekaisaran selama masa perang. Itu hanya akan dikembalikan ke publik saat perang usai. Jadi, di antara makhluk-makhluk itu, ada banyak yang pernah mengalami pertempuran. Saat Xiaoyan memasuki alun-alun, tangisan yang dilepaskan dipenuhi dengan kekuatan saat mereka dengan paksa mengalir ke telinganya, menyebabkan telinga Xiaoyan berdering ketika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum mengangkatnya dan melihat sekeliling alun-alun yang ramai. Di samping setiap burung bersayap tebal, ada antrian panjang. Di tangga kayu di samping Thick Winged Bird, Xiaoyan bahkan bisa melihat seseorang berseragam mengumpulkan tiket naik pesawat. Setelah tertegun sebentar saat melihat pemandangan ini, Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya tentang di mana dia bisa membeli tiket sebelum menuju ke bagian tenggara alun-alun tempat loket tiket berada. Saat ini, ada antrian yang sangat panjang di depan konter tiket dan Xiaoyan hanya bisa mengantri tanpa daya sambil menunggu gilirannya. Selama penantiannya, suara bising di telinganya tidak pernah berhenti. Xiaoyan menggosok pelipisnya saat dia tiba-tiba iri pada Dr. Pri. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa memiliki kuda terbang itu terlalu penting. Hanya dengan peluit bambu, benua Douqi yang luas adalah miliknya untuk dijelajahi. Sialan, aku akan mendapatkan hewan peliharaan terbang di masa depan, mengepalkan giginya, Xiaoyan dengan kejam berkata di dalam hatinya. Tuan, Anda ingin bepergian kemana? Sementara Xiaoyan berpikir sendiri, suara seorang wanita terdengar dari depannya. Pikiran Xiaoyan sejenak kosong. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa antrian sudah beres di depannya. Di belakang konter, ada seorang wanita cantik berseragam yang menggunakan senyum pekerjaannya saat dia bertanya padanya. Namun, Xiaoyan bisa melihat bahwa sepertinya ada ketidaksabaran di balik senyuman itu. Perbatasan timur kekaisaran. Kota yang paling dekat dengan Gurun Tager. Xiaoyan melirik wanita cantik di depannya saat dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, wanita itu menyatukan bibirnya dan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan tiket yang terbuat dari bulu khusus binatang ajaib. Namun, ketika dia hendak menyerahkan tiket ke Xiaoyan,
Tatapan tidak sabar yang berkeliaran tiba-tiba berhenti di lencana alkemis di depan dada Xiaoyan. Seketika, tangannya yang terulur tiba-tiba menjadi kaku. Dengan suara dan senyuman yang hati-hati, dia bertanya, "Tuan, apakah Anda seorang alkemis?" "Ya, apakah ada masalah?" Xiaoyan mengerutkan kening saat dia bertanya. "Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hanya saja menurut peraturan kekaisaran, seorang alkemis bisa menikmati layanan perusahaan transportasi terbang secara gratis. Karena itu, tolong ikuti saya. Kami memiliki kuda terbang yang disiapkan khusus untuk para alkemis." Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, wanita itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dengan hormat berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan sekali lagi terdiam. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Identitas sebagai alkemis benar-benar agung sampai-sampai orang akan tercengang. Bahkan ketika sampai pada hal-hal kecil ini, kekaisaran telah memberi perintah untuk menguntungkan alkemis. Tidak heran banyak orang akan memasang wajah penuh hormat ketika mereka melihat seorang alkemis. Kelangkaan dan kemuliaan pendudukan ini jauh melampaui harapan Xiaoyan sebelumnya. Di bawah tatapan iri dan hormat yang mengelilinginya, Xiaoyan dengan lembut menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya sebelum mengikuti wanita yang telah keluar dari konter. Dalam perjalanan, wanita yang sedikit cantik yang berjalan di depannya dengan sengaja atau tidak sengaja berulang kali mengguncang pinggangnya yang penuh dan sempit, membentuk lekuk tubuh yang seksi dan berapi-api. Meskipun wajahnya tidak luar biasa, itu masih cukup untuk menimbulkan rasa panas di perut bagian bawah seseorang ketika dikombinasikan dengan gaun seragam ketatnya. Berjalan di belakang, Xiaoyan samar-samar melirik sebelum menariknya. Dia tidak diperintah oleh keberaniannya, jadi dia tidak tertarik untuk terlibat dengan wanita yang bertindak dengan cara yang sedikit tidak sopan ini. Setelah berjalan melalui jalan setapak, binatang burung yang sangat besar yang sebesar burung bersayap tebal muncul di hadapan Xiaoyan. Menyapu pandangannya pada binatang burung besar yang tampak agak ganas ini, Xiaoyan sedikit terkejut saat menyadari bahwa ini sebenarnya adalah binatang ajaib yang terbang. Dari auranya, binatang itu tampaknya berada di peringkat 1 tetapi Xiaoyan bisa merasakan energi jenis angin yang mengalir di sekitar tubuhnya. Jelas, ini adalah Magic Beast terbang tipe angin. Kecepatan terbang dari binatang ajaib semacam ini sangat cepat. Di belakang Magic Beast terbang, ada sebuah rumah kecil yang dibangun dengan kokoh di atasnya menggunakan kayu khusus. Jenis kayu ini sangat lincah namun kokoh. Namun, sangat sedikit yang tersedia. Bagian dalam rumah dibagi lagi menjadi beberapa ruangan kecil. Xiaoyan melirik ke rumah dan menemukan bahwa 2 kamar sudah ditempati. Dari jubah di tubuh mereka, mereka jelas semua adalah alkemis. "Tuan, ini adalah binatang terbang yang akan menuju ke kota perbatasan timur, kota Gurun, dari Kekaisaran Jia Ma. Kota itu paling dekat dengan Gurun Tager." Berhenti di depan binatang ajaib terbang, wanita berseragam itu berkata dengan hormat. "Iya." Mengangguk sedikit, Xiaoyan dengan lembut menginjak tanah, mendorong tubuhnya melayang ke punggung luas burung besar itu. Di bawah tatapan kesal dari belakangnya, dia memasuki salah satu ruangan kosong. Mengambil binatang terbang jenis ini untuk pertama kalinya, Xiaoyan tentu saja tidak tahu bahwa sebagai seorang alkemis agung, dia memenuhi syarat untuk menikmati layanan pribadi berstandar tinggi. Adapun apa yang dimaksud dengan layanan pribadi, pria manapun akan mengerti. Alasan tindakan wanita di sepanjang jalan adalah karena dia berharap Xiaoyan akan memilihnya menjadi pelayan wanita yang menemaninya selama perjalanan. Sayangnya, Xiaoyan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, jadi kasih sayangnya secara alami diabaikan.
tidak lama setelah Xiaoyan menaiki Flying Beast, alkemis lain juga menaikinya. Setelah menunggu sedikit lebih lama, Xiaoyan akhirnya merasakan binatang terbang besar itu perlahan mengepakkan sayapnya. Benang energi tipe angin juga mulai menyelimuti bagian bawah binatang itu dan mengangkat tubuh besarnya ke langit. Setelah teriakan tajam, binatang terbang, di bawah kendali Beast Trainer, tiba-tiba melesat ke langit dan mulai terbang cepat menuju wilayah timur Kekaisaran Jia Ma. Duduk di dekat jendela di kamar, Xiaoyan menyaksikan kabut tipis awan terbang melewatinya. Dari ingatannya yang dalam, kata pesawat yang agak jauh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu dari benaknya. Xiaoyan duduk bersila di kursi dan secara bertahap memasuki mode pelatihan. Ada jarak yang cukup jauh dari Black Rock City ke tepi tubuh kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan binatang ajaib terbang ini, setidaknya dibutuhkan 3 hari penerbangan sebelum mereka bisa mencapai perbatasan. Jadi, Xiaoyan tidak mau membuang banyak waktu. Langit cerah perlahan menjadi gelap ketika Xiaoyan, yang sedang berlatih, tiba-tiba terbangun oleh banyak suara aneh. Perlahan membuka matanya, Xiaoyan melihat bahwa batu cahaya bulan di dalam kamarnya sudah mulai mengeluarkan cahaya redup, mengusir kegelapan malam dari ruangan itu. Xiaoyan dengan lembut melepaskan udara feses dari mulutnya dan tanpa daya melihat ruangan di sebelah kirinya. Dari dalamnya, suara terengah-engah seorang pria dan erangan menggoda dari seorang wanita tak henti-hentinya mengalir ke dalam pikirannya seperti suara setan. Xiaoyan dengan lembut memarahi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita hari ini berulang kali bergoyang di depannya. Sebenarnya ada layanan seperti itu. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan tidak berani melanjutkan pelatihan dalam situasi seperti itu. Dia menghela nafas dan mengeluarkan Blood Lotus Essence, Ice Spirit Blazing Grass, dan peringkat 3 Monster Core dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati dan lembut menempatkannya di atas meja sebelum mengetuk cincin hitam pekat. Seketika, Yao Lao dengan goyah melayang keluar. Mengapa? Apakah Anda ingin menyempurnakan pil teratai darah sekarang? Kata Yao Lao sambil tersenyum saat dia melirik ketiga jenis bahan di atas meja. Ya, mari kita persiapkan lebih awal. Lagi pula, bukankah guru mengatakan saat itu bahwa jika keberuntungan saya baik, saya dapat tiba-tiba menemukan api surgawi kapan saja? Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yao Lao juga tersenyum tapi dia tidak menolak. Dia melayang ke depan meja dan menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Itu bagus. Pil teratai darah, ini adalah pil obat tingkat tinggi yang dapat dianggap telah memasuki tingkat 5. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sekitar 2 hari. Karena sekarang kita bebas, mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya." Pil obat tingkat 5. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pil teratai darah ini benar-benar telah mencapai tingkat ini. Tingkat 5 obat. Secara keseluruhan Kekaisaran Ma Jia, kemungkinan hanya pil King Guhi yang bisa memperbaikinya. Perhatikan baik-baik. Melihat bagaimana pil obat tingkat tinggi disempurnakan akan sangat bermanfaat bagi Anda. Setelah mengingatkan Xiaoyan, Yao Lao perlahan mengulurkan tangannya. Seketika, nyala api putih tebal melengkung ke atas dari telapak tangannya. Melihat kumpulan api putih tebal itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Ini salah satu api surgawi yang telah dia habiskan berhari-hari dan malam-malam diidamkan. Yao Lao menatap kosong ke arah api putih di tangannya. Dia menunggu sampai secara bertahap naik sebelum melepaskan seteguk udara. Setelah itu,
dia melemparkan inti monster peringkat 3 ke dalamnya. Proses pemurnian, pil teratai darah, secara resmi dimulai tinggi di langit. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.